Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Sepekan ini kita disibukkan dengan aktivitas kita, dan pada hari Minggu pagi ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum beribadah, kami undang Bapak Ibu Saudara bisa bersatu teduh jenak, memfokuskan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah pada Tuhan. Sementara saya akan menaikkan atau membacakan firman Tuhan untuk mendukung saat teduh kita bersama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punyalah dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita naikkan pujian untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang mengatakan Yesus sungguh baik, dan kita selalu ingin memuji namanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita katakan dengan segenap hati kita, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Mari kita sembah Tuhan kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi naikkan, ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, kemuliaan hanya Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di surga. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan selama sepekan ini ya Bapa, sehingga kami dapat Engkau tahirkan dan kami layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat materi, dan berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kini saatnya kami datang beribadah kepada Tuhan. Bawa hati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu untuk fokus, untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami dapat menanggalkan segala perkara keseharian kami, sehingga kami dapat bersungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap yang hadir tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang saat ini berada di tempat ini akan memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir, yang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Engkau berkati ya juga Bapak saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, supaya sahabat sampai ke tempat ini dengan selamat dan bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala. Shalom. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi kita bersama-sama, beri kesehatan, kekuatan yang baru, yaitu anugerah yang besar bagi kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita dapat bersekutu bersama-sama, kita dapat beribadah kepada Tuhan, karena Dialah yang layak menerima segala puji dan kehormatan.
Marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ibadah pagi ini kita sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran, telinga kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Dia. Jadi kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun di jalan hidup kita dalam kebenarannya, sehingga kita dapat mencapai suatu kebahagiaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, kami sambut saudara di dalam Kristus. Bersama-sama semuanya mari kita beribadah. Tuhan memberkati. Ketika orang memutuskan untuk percaya pada Tuhan, sesungguhnya itu pilihan yang paling baik yang pernah dilakukannya. Karena ketika kita percaya pada Tuhan, Yesus bukan hanya Tuhan kita, tetapi sahabat kita yang akan selalu menyertai dan memberkati kita di setiap saat. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat melakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari bersama-sama berdiri, kita bertepuk tangan, bersorak untuk pilihan kita, Yesus Kristus Tuhan dan sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau
sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jenuh di sisiku. Kau sumber kuat. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jenuh di sisiku. Kau sumber kuatku. Ketika kita percaya pada Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu takut. Karena dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapat mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
Tuhan katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang dipimpin oleh singer. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selama sepekan ini kita telah diberkati Tuhan oleh berkat materi, dan kini saatnya kita dari berkat rohani firman Tuhan. Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Yesus aku percaya, Yesus aku milik. Tanganmu, ini janjiku, segenap diriku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya,
percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya waktu kami serahkan pada hambanya. Yesus aku percaya, Yesus aku Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, setelah kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar, menerima firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan dan termeterai di dalam hati kami untuk bekal dasar hidup kami, untuk kami mencapai apa yang Tuhan rencanakan hidup kami, hidup berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri mengurapi, memberi hikmat dan bimbingan-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan yang akan sampaikan adalah berjudul berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Satu kebahagiaan memang satu yang sangat didambakan oleh setiap orang, sehingga dengan cara apapun orang itu pada akhirnya ingin mencari satu kebahagiaan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, banyak orang yang tidak mencapai satu kebahagiaan mereka. Orang ingin bekerja, mendapat uang banyak supaya dapat berbahagia. Orang menikah supaya mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Ya. Orang mempunyai kedudukan supaya mendapatkan suatu kebahagiaan. Ya. Orang berpacaran supaya dalam pacaran itu mendapatkan satu kebahagiaan. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, apa yang mereka dapatkan adalah sebaliknya. Ya. Karena mereka tidak mengerti jalan satu kebahagiaan untuk mencapai hal itu. Ya, saudara lihat orang pacaran, seharusnya orang memadu kasih, mendapat cinta. Tapi kenyataannya kemarin kita lihat berita ini, seorang menganiaya pacarnya sampai pacarnya meninggal. Ya. Suatu keluarga itu karena harta, karena warisan, saling bunuh-membunuh. Orang mempunyai kedudukan supaya berbahagia, tapi dia malah korupsi dan akhirnya masuk penjara.
Dan segala kejahatan semua itu terjadi. Orang yang mendambakan kebahagiaan itu tidak mendapatkan karena jalan mereka tidak mengerti jalan kebahagiaan itu di mana. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tadi membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung, ya, tentang firman Allah. Ya. Firman Allah disebutnya sebagai suatu janji, suatu perintah, suatu pedoman, suatu ajaran, suatu hikmat, suatu kebenaran, ya, suatu teguran, dan suatu keadilan Allah. Firman Allah ini adalah sempurna untuk membawa orang ke jalan yang benar menuju suatu kebahagiaan. Ya. Dan firman Allah juga yang disampaikan ini sebagai penuntun jalan hidup kita, juga suatu perlindungan menuju suatu kebahagiaan. Pemazmur mengungkapkan kasih yang mendalam tentang Allah. Ya, ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila firman Allah itu bertumbuh di dalam kita. Ya. Kalau firman Allah itu bertumbuh di dalam kita, kita akan meraih suatu kebahagiaan. Itu pedoman utamanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Di sini Allah berjanji untuk hadir dan memberkati atau orang yang hidup menurut sesuai dengan firman-Nya. Mereka akan mengalami kebahagiaan dari Allah yang memberi kekuatan, pertolongan, dan perlindungan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Maksudnya orang yang memegang teguh akan firman Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Ini peringatan-peringatan Allah di sini menunjukkan bahwa merupakan sebagai syarat yang dinyatakan sebagai kehendaknya agar umatnya mengalami kebahagiaan. Ya. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalan yang ditunjukkannya adalah firman Tuhan. Ya. Jalan Allah ini menunjukkan prinsip-prinsip hidup, ya, di mana Allah berhubungan dengan umatnya untuk melindungi dan menyelamatkan. Jadi orang yang menuruti firman Allah akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Ya. Ini saya akan berikan contoh. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18. 2 Tawarik pasal yang ke-18. Saya tunggu semuanya karena ini kisah
daripada yang saya uraikan dari Mazmur 1 sampai yang ketiga tadi. Sudah ketemu semua ya. Di sini dikisahkan cerita tentang dua raja, yaitu Raja Israel dan Raja Yehuda, yaitu Ahab dan Yosafat. Ya, dan dua raja ini berbeda pandangan untuk menanggapi tentang firman Allah. Ya, dan disinilah kita akan belajar apa yang saya uraikan tentang Mazmur 119 1 ayat yang ketiga tadi. Ya. Coba kita perhatikan di dalam 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besar. Ia menjadi besan Ahab, bukan besar ya. Berapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sampai sapi untuk dia dan rombongan, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot dan Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel itu, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini Ahab dan Yosafat bersepakat. Raja Israel itu mengajak Raja Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead, ini Raja Aram. Ya, mereka mengatur strategi yang jitu dengan segalanya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita boleh-boleh saja membuat suatu rencana. Ya, rencana dalam hidup ini, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, kita semuanya, pelayanan kita itu baik karena kita diberi oleh Tuhan akal budi untuk melakukan semuanya itu. Ya. Tetapi jangan kita mempunyai pikiran untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Itu yang penting bagi kita. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yosafat, ya, Raja Yehuda itu di dalam ayat yang keempat, saudara perhatikan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ya, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ya, ini orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan menghargai, menghormati firman Allah sebagai suatu dasar untuk hidup mereka. Dia tahu melalui firman Tuhan itu bahwa Allah itu berkuasa di dalam segalanya. Nah, maka jika saudara mempunyai rencana
itu saudara berdoa dulu dan membaca firman Tuhan dulu. Itu yang penting saudara-saudaraku, supaya saudara mengerti melalui firman Tuhan, melalui doa itu Tuhan akan memberi hikmat kepada saudara apa yang akan saudara lakukan. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan, tindakannya akan lain. Ya. Orang yang jauh dari Tuhan, dia akan mencari yang instan, yang menurut pikirannya dapat dilihat, dapat didengar, dapat menyenangkan. Banyak orang ini mencari dukun, ya. Datang, kalau di dalam pembacaan kita ini, Ahab yang jauh dari Tuhan ini mencari nabi-nabi palsu. Coba saudara perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Yosafat berkata, tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraan kita dapat meminta petunjuknya. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada yang dengan perantaraannya kita minta petunjuk. Kita meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi aku membenci dia, kata Ahab ini ya, sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Jimlah. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini waktu Ahab menyampaikan kepada Yosafat pada ayat yang 5, tadi lupa saya bacakan ya. Ayat yang kelima, lalu Raja Israel Ahab itu mengumpulkan para nabi palsu, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanya kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Lamot Goliat, atau aku membatalkannya? Majulah, Allah akan menyerahkannya dalam tangan raja. Ini nubuatan dukun, nubuatan nabi palsu. Maka Yosafat tadi mengatakan, merasakan dia bahwa ini tidak benar, ya ini bukan dari Allah. Maka Yosafat mengatakan, apakah tidak ada nabi Allah di sini? Ahab mengatakan ada, namanya Mika bin Jimlah. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Mika bin Jimlah itu adalah nabi Tuhan. Tetapi Ahab tidak senang dengan mereka tadi, mengatakan bahwa karena mereka nabi dari Tuhan itu selalu menubuatkan yang jelek untuk saya. Ya. Makanya Ahab tidak senang dengan nabi Tuhan itu. Ya. Dia tidak pernah menubuatkan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tatkala kita beribadah kepada Tuhan, tatkala kita mendengarkan firman Tuhan itu disampaikan, itu bukan untuk seseorang, untuk kita semuanya. Kalau firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, menegur kita, semuanya itu, kita justru mengucap syukur, jangan seperti Ahab. Kita mengucap syukur berarti hati kita masih terbuka untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus, ya, supaya kita kembali kepada jalan yang benar.
Jangan kalau kita mendengarkan firman Tuhan, wah firman Tuhan ini pendetanya menegur saya, mengajar saya lalu undur dan tidak ke gereja lagi. Itu salah besar tuh. Hidup dia selamanya akan demikian. Itu namanya orang yang tidak mau dididik, diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, jadi kita mengucap syukur kalau firman Tuhan itu mengena diri kita, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Berarti hati kita itu masih berkenan Roh Kudus, masih mengasihi kita, Tuhan masih mengasihi kita, untuk kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Nah, saudara, karena firman Tuhan yang disampaikan itu bukan untuk salah satu orang, ya, juga untuk yang menyampaikan juga. Itu firman Tuhan yang disampaikan yang benar, itu demikian. Bukan hanya menyenangkan telinga pendengar. Saudara malah hati-hati hal itu, ya. Firman Tuhan yang menyenangkan telinga pendengar tidak sesuai dengan Alkitab itu bahaya, ya. Itu akan menjerumuskan saudara seperti apa yang diterima oleh Ahab ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara nabi-nabi palsu ini, dukun-dukun ini bernubuat menyenangkan Ahab, ya, dalam ayat selanjutnya ayat 9 sampai ke 11 itu dikatakan demikian. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran dan suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, dengan sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk bersih, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram, artinya engkau akan mengalahkan Aram sampai engkau menghabisi mereka. Ini nubuat nabi palsu, ya. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Ini nubuat nabi palsu, ya. Sedangkan Mika dalam perjalanannya itu sudah diintimidasi oleh Yosafat, oleh orang-orangnya, ditekan supaya bernubuat yang baik saja, seperti dukun-dukun, seperti nabi-nabi palsu yang sudah bernubuat itu, ya. Di dalam ayat 12 dikatakan di sini, suruhlah, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat, ini nabi palsu, sudah sepakat meramalkan dengan baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik, ya. Lalu jawab apa yang dijawab oleh Mika? Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, perhatikan ini, yang difirmankan Allahku
itulah yang akan kukatakan. Ayat 14, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah Raja Ahab kepadanya, Mika, sebut namanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot atau aku membatalkannya? Jawab Mika, ya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Dengan jawaban ini Ahab itu ragu. Ini Mika ini bernubuat tidak seperti biasanya, tidak dari Tuhan. Makanya dia mengatakan di dalam ayat yang ke-15, ya. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Ya, sebenarnya Ahab walaupun orang berdosa gitu ingin satu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi yang benar. Ya, itu dia tahu kalau tadi kan Mika itu kata-kata Mika, bukan firman Allah. Ya, sekarang Mika menjawab dengan firman Allah di dalam ayat 16, ini yang benar, ya, dari firman Allah. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, perhatikan, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ya, ini firman Tuhan mengatakan jangan perang dengan Raja Aram itu. Ya. Ramot Gilead itu, pulanglah kamu akan kalah, kamu akan hancur. Pulanglah, ini dari firman Allah yang disampaikan oleh Mika. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, perbuatan merdukun itu sangat dimurkai oleh Allah. Saudara perhatikan ini, ya, orang yang menduakan Allah, yang merdukun itu sangat dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu Allah akan memusnahkan Ahab yang mengandalkan dukun-dukunnya nabi-nabi palsu itu. Karena Ahab bersekongkol dengan dukun-dukun itu. Di dalam ayat yang ke-19 di sini dikatakan, dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab, perhatikan, Raja Israel untuk berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini dan yang seorang berkata begitu, bermacam-macam pendapat banyak orang bagaimana. Yang jelas Allah ingin memusnahkan, memurkai Ahab, orang yang bersekongkol dengan dukun, orang yang bersekongkol dengan nabi-nabi palsu. Ya. Ayat 24, kemudian tampillah suatu roh. Perhatikan, ini roh kecil ya tulisannya. Suatu roh itu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Roh ini adalah roh iblis. Roh kecil itu roh iblis, roh setan menghadap Allah. Saudara tahu ya, di mana anak dalam Yakobus, di mana anak-anak Allah berkumpul beribadah kepada Tuhan, ada roh setan, ada setan yang ikut beribadah itu. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati
dalam satu ibadah itu. Iya, saudara. Ya, roh kecil ini mengatakan ayat 21, aku akan keluar dan menjadi roh dusta, ya, dalam mulut-mulut nabi palsu itu tadi. Ya, ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu perhatikan ayat 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Ini bukan menaruh tapi mengizinkan. Ya, dalam bacaan yang lain Tuhan mengizinkan roh dusta itu ke dalam mulut nabi-nabi palsu itu. Sebab Tuhan telah menimpakan malapetaka kepadamu, kepada Ahab. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saat kita menjauh dari Tuhan, ini sebenarnya iblis sudah mengintip. Begitu kita menjauh dari Tuhan, ya, iblis ini akan masuk kepada kita semua, ya, untuk mengecoh kita, untuk membawa kita seolah-olah kita dibawa di dalam kesukaan, di dalam kegirangan, di dalam semuanya itu. Ya, itu hati-hati kita untuk menjauhkan dari Allah. Maka kitab Yakobus mengatakan, mendekatlah dengan Allah, maka Tuhan akan mendekat kepadamu, dan lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Itu yang harus kita pegang teguh dengan demikian itu, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ahab ini adalah orang licik, ya, orang yang ingin hidup dengan senangnya sendiri dan menghancurkan, walaupun itu menantunya, walaupun itu saudaranya, walaupun itu temannya, tidak ambil pusing dia. Dia ingin hidup, ingin menang sendiri, ingin berkuasa sendiri. Itu sifat Ahab. Ya. Dia ingin selamat dari pertempuran ini, maka dia merekayasa dalam satu pertempuran itu, ya, untuk dia selamat dari pertempuran itu. Dengan apa? Yang dimusuhi oleh Raja Aram ini, Ramot Gilead ini kan Raja Israel, Ahab. Ya, bukan Yosafat, Ahab yang dimusuhi ini. Maka Raja Aram ini, Raja Ramot Gilead ini mengomandokan kepada prajuritnya semuanya, yang kita serang adalah Raja Israel, jangan Raja Yehuda. Maka kelicikan Ahab ini merekayasa. Dia bilang kepada Yosafat supaya Yosafat memakai pakaian kebesaran Israel. Nah, Ahab ini memakai pakaian orang Yehuda, dan Yosafat suruh maju berperang untuk memimpin itu. Ya, saudara, itu coba kita lihat di dalam ayat 29. Ayat 29, maka demikian. Kemudian
tampillah satu roh. Oh, ini ayat 20, ayat 29. Ayat 29. Raja Israel berkata kepada Yosafat, ya, Ahab berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar, perhatikan, masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah menjadi Raja Israel. Ini kelicikan Ahab di sini, karena yang mau diserang oleh Raja Aram itu adalah Raja Israel, bukan Yehuda. Ya, Yehuda kan tidak bermusuhan. Yehuda kan diajak Raja Ahab itu tadi untuk menyerang Ramat Gilead. Ya. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-30. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah, perhatikan perintahnya ini, kepada panglima pasukan kereta demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Ya, makanya tadi direkayasa supaya Yosafat memakai pakaian kebesaran Israel, supaya yang diserang itu Yosafat. Dia menyelamatkan diri. Ayat 31, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Dikira Yosafat itu Raja Israel karena memakai pakaian kebesaran Israel. Lalu mereka mengepung dan untuk menyerang dia. Perhatikan, tetapi Yosafat berteriak kepada Tuhan menolongnya. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu selalu melindungi, menaungi. Walaupun orang lain mereka yang jelek, Tuhan tetap melindungi untuk membawa dalam kebaikan. Jadi perhatikan, ya. Rekayasa ya Ahab, Yosafat ini akan mati, tapi Tuhan menolong, ya, Tuhan menolong. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sudah para pemimpin pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya, makanya orang yang hidup di dalam Allah, mengikuti firman-Nya, itu ada perlindungan, ada pertolongan Allah yang mengikuti, menaunginya. Perhatikan, bagi orang yang tidak dekat dengan Allah, yang jauh dari Allah, yang hidup dengan nabi palsu, dengan dukun, ini akan mendapat murka Allah. Walaupun dia merekayasa dirinya untuk menyelamatkan diri. Ini perhatikan ayat yang ke-33. Ya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Perhatikan, orang menarik panah dengan sembarangan saja. Ya. Dan sembarangan itu dapat mengenai Raja Israel Ahab yang menyamar merekayasa tadi, di antara sambungan baju sirahnya. Orang-orang dulu, orang berperang itu pakai anti peluru kalau sekarang ini. Ya, itu di antara jahitan baju zirah itu, panah itu bisa masuk ke situ. Ya, itu sembarangan saja, bukan dibidik dengan sepenuhnya. Ya, inilah pekerjaan Tuhan melindungi Yosafat, pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan manusia. Ya, kemudian dia berkata kepada pengemudi mereka, ayat 33 masih di situ, putar bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka.
Ayat 34, tetapi pertempuran itu bertambah seru dan hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang-orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Ya, orang yang hidup di dalam dukun, di dalam nabi palsu, semuanya itu ya tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan walaupun dengan rekayasa yang bagaimana, strategi yang bagaimana. Ya. Sedangkan Yosafat pasal 9 ayat 1 dikatakan Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Sedangkan Yosafat orang yang direkayasa oleh Ahab karena dia dekat dengan Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan, dia mendapat kemenangan, keberhasilan, keselamatan ya yang dari Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, suatu keberhasilan, suatu kebahagiaan itu bukan dari dukun, bukan dari nabi palsu, bukan dari orang pandai, bukan dari pikiran kita sendiri. Dalam peristiwa ini apa yang dikatakan di kitab Mazmur tadi, ya, dan juga peristiwa Ahab yang Yosafat ini menggambarkan kepada kita bahwa suatu keberhasilan, suatu kebahagiaan itu hanya melalui Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Ya saudara, orang membuat keluarga supaya bahagia, tapi banyak sekali saudara lihat dalam keluarga itu cerai-berai, bahkan KDRT saling membunuh, orang tua dengan anak sudah tidak peduli, anak dengan orang tua sudah berani bahkan menganiaya. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti jalan kebenaran untuk menuju suatu kebahagiaan. Coba keluarga mengikuti seperti firman Tuhan, saudara baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai selanjutnya. Istri harus menghormati suami, suami mengasihi istri, anak mendidik, orang tua mendidik anak dalam firman-Nya, anak menghormati orang tua, dia akan diberkati. Dikatakan di situ dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama itu dia akan berbahagia dan berumur panjang. Ini dalam satu keluarga saja, saudara. Dalam suatu saudara bekerja, dalam Kolose dikatakan pekerjalah yang baik, yang tanggung jawab. Ya, karena berkatmu bukan dari pekerjaan itu, berkatmu itu dari Tuhan. Tuhan mengatakan demikian. Kalau saudara mereka bisa pekerjaan dengan korupsi, dengan seenaknya sendiri. Korupsi itu bukan hanya korupsi uang, korupsi waktu dengan seenaknya sendiri. Uang yang saudara terima itu akan musnah, tidak ada artinya. Ya saudara, justru kamu saudara berbuat baik, berbuat bekerja dengan sepenuh hati, ya, seperti di hadapan Tuhan, dan hasilnya berkat itu dipakai sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama untuk Tuhan 1/10 itu sebagai benih, dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9, ya, sebagai benih supaya saudara semakin diberkati. Benih itu jangan dimakan tapi ditabur. 1/10 itu yang 90% dinikmati, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Asal kita sesuai dengan firman Tuhan.
semuanya itu akan membahagiakan kita, ya, akan membahagiakan kita walaupun berkat itu sederhana, ya. Tetapi kalau kita mengabaikan firman Tuhan dengan cara kita sendiri, bahkan menurut orang pinter, wah itu profesor itu, tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara, berantakan keluarga saudara. Benar, itu demikian. Makanya judul yang saya sampaikan ini adalah berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Artinya orang yang hidup menurut firman Tuhan itu apapun keadaannya dia akan berbahagia. Dan marilah saudaraku yang dekat Tuhan, ya, kita sudah mengikuti pelajaran firman Tuhan pagi ini. Yusafat selamat karena ia setia kepada Tuhan, ya, kepada firman Tuhan. Ia menghargai Nabi Mika, menghargai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menuntun dia di dalam keselamatan dan kebahagiaan, bukan kepada nabi-nabi palsu atau dukun. Ya, saudara, saya pernah sakit, sudah lama ya, tahun 1987, dan saya oknam di Panti Peloso Citarum 10 hari. Waktu itu belum sebagus itu. Saya minta pindah karena apa? Karena waktu malam napas saya sesak, saya ngebel, perawatnya, petugasnya tidak berani datang karena dulu masih singup itu. Ya, tidak berani datang jam 12 malam. Saya mau minta oksigen sebenarnya. Lalu saya minta keluar. Saya keluar pindah ke Elizabeth. Padahal di Panti Peloso kelas 1 itu saya. Di Elizabeth kelas 4. Ngerti kelas 4? Elizabeth kelas 4 itu emperan itu dikasih kerit, di situ berjajar seperti pindang. Dulu itu ada 7 orang. Saya mendapatkan tempat di situ kelas 4. Tapi pelayanannya baik. Itu menenangkan diri saya. Saya oknam sampai 33 hari. Ya. Hasilnya dokter mengatakan angkat tangan. Ya, keluarga saya dipanggil, istri, orang tua saya, pendeta Sukirman, semua dipanggil, suruh menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa sembuh. Terus saya diminta oleh dokter Krismanarka waktu itu, ya, masih ingat saya dokternya, bahwa di sini kedalam tubuhnya habis, tinggal 25%. Lebih baik bawa pulang ke rumah daripada menghabiskan uang, tidak ada artinya. Nanti periksa dengan saya, kontrol dengan saya, dengan praktek dokteran itu. Saya pulang bukan keadaan sakit, tapi keadaan yang sangat riskan sekali. Tapi ingat waktu saya masih, keluarga masih dipanggil dokter untuk hal yang demikian, ayah saya itu bingung. Ayah saya barusan saya bertobat, barusan saya dibaptis itu. Dia bingung, dia mencari dukun. Dibawa ke Elizabeth. Dia bilang saya membawa ini. Saya bilang dengan ayah saya, Pak, jangan dibawa masuk ke ruangan ini. Biarkan saya lebih baik mati di dalam Tuhan daripada saya hidup di dalam genggaman kuasa kegelapan.
Ya, di dalam dukun saya tidak mau. Tidak apa-apa saya mati di dalam Tuhan, tidak apa-apa. Tidak di bawah, tidak jadi di bawah, masuk. Dan ternyata saya tidak kompromi dengan dukun, dengan ini Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Ya, memberikan kesembuhan kepada saya. Padahal saya hanya minta 5 tahun saja. Saya membaca di Yesaya itu ya waktu sakit si Yeskiel apa itu dia diberi umur oleh Tuhan ditambahi 15 tahun. Saya hanya beri 15 tahun. Supaya apa? Supaya anak saya Anis itu baru sekolah SMP, supaya dia lulus, anak saya bisa mencari pekerjaan. Tapi Tuhan berikan sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan. Ya, saya melayani orang yang sakit, bukan orang Kristen waktu itu. Tapi setelah saya beritakan Injil, saya minta kepada dia, saya minta sekali jangan memanggil dukun. Itu ada 2 orang, satu sahabat saya, satu orang yang di mana dekatnya Pak Mungkat itu dari Katarso itu. Ya, dia bisa sembuh sebenarnya, tetapi saya dikabari ini kok sakit lagi Pak. Lah saya tanya, orang ketiga siapa yang membujuk dia? Tidak tahunya dia dibawa ke dukun. Padahal dia sudah bekerja, sudah baik itu, sudah baik. Dia bawa ke dukun. Akhirnya dia oknam lagi sampai meninggal. Yang satunya, yang teman saya ini sebenarnya sudah baik juga, sudah masuk gereja sini, ya, sudah masuk gereja sini, sudah saya bawa ke gereja. Tetapi adik-adiknya semuanya membawa dukun. Waduh, itu saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya juga sakit lagi, mati malahan. Jadi marilah saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan, dengan pengalaman saya yang saya alami ini, menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat baik dan amat baik dan mengasihi kita. Kita mau setia kepada Dia, kita mau hidup di dalam firman-Nya. Ya. Dia mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana masa depan yang baik bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti besok, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan itu baik, akan memberikan yang terbaik bagi kita yang berserah penuh kepadanya. Itulah kebahagiaan bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, yang membuktikan kepada kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya, baik di bumi maupun di surga. Dan Engkau memberikan firman kepada kami untuk kami memahami, mengerti, hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu petunjuk dari Engkau, ya, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman-Mu yang penuh kuasa, ya, karena Engkaulah firman yang hidup, yang akan memberkati, melindungi, menaungi orang yang hidup di dalam-Mu, orang yang hidup berserah kepada Engkau. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan, ya, godaan-godaan
ya kuasa iblis, kuasa jahat yang kadang mengecoh kami dalam penglihatan, pikiran, telinga kami, yang akan menghancurkan hidup kami. Jauhkan semuanya itu Tuhan. Berkati kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini, supaya menjadi jemaat yang setia, jemaat yang mengandalkan Tuhan, jemaat yang hidup di dalam firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan hidup yang berbahagia, walaupun keadaan kami sederhana seperti apapun, tapi batin jiwa kami, hidup kami ada di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali, menjadi jemaat yang setia, yang bergantung harap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersukacita karena kebahagiaan dari firman Tuhan ini. Kita mau berdiri bersama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah bahwa Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman yang
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang yang bertugas untuk bisa bersiap, dan kita akan naikkan pujian Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Sabdanya berikan kepadaku segalanya. Kami undang yang bertugas untuk bisa menyerahkan kantong persembahan. Janganlah hiraukan godaannya. Hasrat dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, dia sabdanya berikan kepadaku segalanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sepanjang minggu ini, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Kami telah memberikan sebagian berkat yang asal daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari pendeta muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon waktunya sebentar, mari kita akan perhatikan
Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, segenap pemimpin gereja dan semua jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Tumi, ibunda dari Ibu Ayub dari KPW Efrata. Kiranya damai, sejahtera, dan penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Bapak Abraham Gingwat dari KPW Kanaan pada hari Kamis yang lalu dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mari semua jemaat mendukung di dalam doa, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menopang seluruh keluarga. Dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan nanti kepada Ibu Claudia Wayan. Kemudian yang ketiga, segenap pemimpin gereja dan semua jemaat mengucapkan selamat atas wisudanya Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra dan Saudari Dian Novitasari pada hari Jumat 13 Oktober 2023 di STT Baptis Indonesia. Kiranya semakin diperlengkapi, gigih, dan menjadi berkat sepanjang menjalankan pelayanan yang dipercayakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, segenap pemimpin gereja dan semua jemaat turut berbahagia atas kelahiran anak Sin Adiwilaga Boworik, agak sulit saya mengucap. Maaf kalau salah mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Putra dari Bapak Bobi dan Ibu Veneta dari KPW Philadelphia, dan anak Bethlehem Clement Dirgantara, putra dari Bapak Han Dirgantara dan Ibu Cantika dari KPW Getsemani. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kasih, dan pimpinan bagi orang tua, dan berkat perlindungan dan segala yang terbaik bagi putra tercinta. Kemudian yang kelima, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 di rumah saya nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak, di Perum PLN Jalan Tlogo Pacing 3 nomor 10. Jamnya jam 7 malam, bukan setengah 7 ya, jam 7 malam biasanya kita memulainya. Kemudian yang berikutnya, mengundang semua organisasi untuk bersama-sama secara serentak mengadakan pelayanan kunjungan ke anggotanya masing-masing pada hari Kamis dan Jumat ya, jam 16. Bapak Ibu, pelayanan ini adalah pelayanan yang besar, oleh karena itu mari kita mengambil bagian bersama-sama. Bapak Ibu dapat mengambil pelayanan untuk berkunjung ya ke area masing-masing di KPW masing-masing. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, mohon kepada jemaat yang mengirimkan persepuluhan dan janji iman lewat aplikasi transfer bank maupun QRIS untuk memberikan konfirmasinya kepada bendahara gereja Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto, dan iuran pangrok Tilayon konfirmasinya ke Ibu Rusdi Ismoyo melalui nomor WhatsApp yang sudah tercantum di bawahnya, di samping nomor-nomor rekening bank yang sudah tersedia. Silakan ketika Bapak Ibu semuanya transfer atau menggunakan aplikasi, segera konfirmasi kepada bendahara supaya mendapatkan data yang valid. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat di samping. Kamis Jumat ada kunjungan, dan saya mengingatkan untuk kegiatan-kegiatan doa, Selasa besok doa pagi online setengah 5 sampai setengah 6, dilanjutkan doa hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam setengah 5 sore hari Selasa. Rabu doa dan pujian, mari kita datang, kita berdoa. Kemudian untuk hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam setengah 5 sampai setengah 6, dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya kita melaksanakan doa Daniel
sehari 3 kali kita berdoa. Untuk yang terakhir dari pengumuman pada pagi hari ini, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Nehemia Elsa Dewantara, kemudian Bapak Paulus Supriyanto Budi Wibowo, Saudara Agus Handoyo, Saudara Hansen Prayipta, kemudian Ibu Sri Sundari, yang terakhir Saudari Grace Adinda Kris Oktaviani. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan dan berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, mari kita siapkan persembahan juga janji iman untuk Natal. Silakan dari PKMB dan PMBI untuk mengedarkan kantong persembahan dan janji iman untuk Natal. Ayo, salah satu naik. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami diberkati dalam ibadah kami, ya Tuhan Yesus. Kami berbahagia ketika kami melakukan, kami sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami, mengajar, mendidik, mengarahkan kehidupan kami. Bahkan firman-Mu ya Tuhan Yesus terus membentuk kehidupan kami, supaya hidup kami terus menjadi kehidupan yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun hamba-Mu di dalam melayani menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan berkati supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati ya Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan semakin dewasa di dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih, hamba serahkan untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, diberkati Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam membangun keluarga, suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling setia,
dan mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Diberkati dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya Tuhan yang menolong, sehingga jemaat-Mu boleh hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa pada pagi hari ini menyerahkan para pemimpin kami, baik Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, dan pengurus yayasan, diberkati, diurapi, dipakai di dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman kami semakin kuat dan teguh. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk kehadiran 350 jiwa, juga untuk persembahan 58 juta. Tuhan memberkati sehingga operasionalnya bisa tercukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu sehingga mereka dengan setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, dan Tuhan melimpahkan segala berkat-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang lain, baik untuk tanah sebelah, KB dan TK, terus dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga banyak orang boleh dimenangkan melalui sekolah ini. Mengucap syukur untuk Pucang Gading yang sudah serah terima kunci dan siap dipakai, ditempati. Tuhan memberkati untuk TPW Pucang Gading semakin bertumbuh, berkembang, memenangkan banyak jiwa. Diberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di sana dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Gengwat, hamba menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo. Kami menyerahkan untuk Ibu Veneta, juga kami menyerahkan Ibu Cantika. Kami berdoa buat anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, melalui kuasa bilur-Mu kami disembuhkan, jemaat-Mu yang sakit dipulihkan, sehingga mereka sehat kembali dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa juga yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan pada pagi hari ini bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja atas negeri kami, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Diberkati Bapak Presiden Jokowi di dalam memimpin negeri ini, sehingga dapat mengendalikan baik situasi, kondisi ekonomi, politik, keamanan, semuanya terkendali dengan baik menjelang pemilu di tahun depan. Terima kasih Bapa. Hamba mohonkan berkat-Mu, damai-Mu dicurahkan di tengah-tengah negeri kami. Jawa Tengah Kota Semarang juga diberkati Tuhan, supaya Jawa Tengah Kota Semarang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, dan banyak orang boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada diberkati. Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga masyarakat sekitar, tetangga kanan, kiri, muka belakang juga diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, dan hubungan kami semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, diberkati semuanya para guru dengan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan memimpin langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.